Hai, kali ini saya ingin bicara tentang grid walker in action. Jadi, sebagai grid walker itu mungkin terjemahan yang paling tepat untuk bahasa Indonesia adalah pemecah kisi-kisi. Kita berada dalam suatu simulasi dan simulasi itu sifatnya multidimensionalitas. Dia itu ada yang organik, ada yang artifisial. Nah, yang kita ingin lakukan adalah kita memecahkan kisi-kisi artifisial untuk akhirnya ketemu dengan simulasi yang organik ya. Simulasi yang organik itu dikenal dengan nama konstruksi. Itu ada 13 konstruksi yang memang diciptakan untuk memfasilitasi permainan yang bukan aku, which I am not. Nah, ternyata dalam permainan itu kita dijebak dalam kisi-kisi matriks artifisial yang mungkin pelaku utamanya itu adalah yang disebut sebagai parasit sintetis. Nah, parasit sintetis ini dia adalah sebuah algoritma yang berdasarkan frekuensi yang sangat-sangat powerful, yang sangat-sangat sangat komprehensif karena dia mengcover segala sesuatu yang bisa di-cover. Semua di-cover tuh. Saya sudah berkali-kali bicara soal bagaimana parasit sintetis itu mengcover mimpi ya. Dia masuk lewat lucid dream gitu ya. Dan itu kalau kita misalnya tidak benar-benar berdialog dengan jiwa yang adalah sang kesadaran kita masing-masing, maka kita akan lebih mudah terkecoh dengan menganggap referensi dari ajaran-ajaran selama ini yang diperkenalkan oleh kaum Kabal itu adalah yang legitimate, yang sebenarnya. Nah, itu sebagai grid walker tuh kita harus benar-benar hening, diam, kosong, gelap, baru kita bisa melihat dengan mata batin kita tentang sebenarnya mana yang fake, yang palsu, mana yang real, mana yang sejati itu ya. Nah, dalam episode kali ini Baba mau bicara soal pengalaman Baba di hari-hari ini. Jadi, kalau misalnya kita berbicara mengenai grid walking, maka kita itu seakan-akan diarahkan pada sebuah realita yang ada di luar sana, dan dalam realita yang di luar sana itu kita melihat banyak sekali titik-titik kisi-kisi dari sebuah jejaring atau suatu matriks di mana kita tuh ingin menembus setiap kisi-kisi itu dengan remembering. Nah, walaupun memang betul nanti as without so within, betul banget gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari bahwa perjalanan kita menembus kisi-kisi artifisial itu dia selalu berdasarkan pengalaman kita dan dia sifatnya itu spiral. Dia akan mengalami repetisi dan dia akan terus merepetisi sampai akhirnya kita sudah tidak punya lagi memori tentang itu. Berarti data di dalam raga kita sudah kosong. Nah, salah satu memori yang saya jalani beberapa waktu terakhir ini adalah tentang relasi. Jadi kita itu ada dalam sebuah loop atau sebuah lingkaran dan dia itu sifatnya berlapis-lapis dan multidimensionalitas. Nah, dalam loop itu kita akan selalu mengalami apa yang disebut repetisi sampai akhirnya kita berada kembali di titik awal kita dan mengetahui titik awal itu untuk pertama kalinya. Nah, hal ini saya dapat dari quotation dari seorang laki-laki namanya T.S. Eliot ya, pada awal-awal saya melakukan perjalanan masuk ke dalam diri. Nah, T.S. Eliot mengatakan bahwa kita tidak boleh berhenti dalam pencaharian kita. Dan di akhir pencaharian, kita itu akan kembali ke titik awal kita dan mengenal titik awal kita itu seperti untuk pertama kalinya. Ya, itu adalah sebuah quotation, kata-kata bijak yang menggambarkan tentang perjalanan kita. Nah, kalau di dalam
Koan Zen dalam Buddhisme itu mungkin bisa diceritakan tentang kata bijak bahwa pada awalnya kita bisa melihat gunung sebagai gunung, lalu dalam perjalanan kita melihat gunung sebagai sesuatu kecuali gunung, tapi di akhir perjalanan itu kita lalu tahu apa itu gunung seperti pada awalnya kita tahu gunung itu. Tapi kita mengenal gunung itu dengan sebuah perspektif yang lebih luas. Sama aja sih intinya. Intinya bahwa kita akan kembali ke titik awal, titik alfa, titik zero, dan kita akan mengenal semuanya itu seperti kita mengenalnya dengan kacamata baru. Nah, teman-teman, dalam perjalanan menjadi pemecah kisi-kisi atau grid walking, itu kita akan terus berhadapan dengan lapisan-lapisan yang dibuat oleh teknologi artifisial, yaitu yang saya sebut sebagai ketakutan. Ketakutan itu adalah suatu portal yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga dia terus menghalangi kita untuk masuk ke titik awal tadi. Ya. Nah, ketakutan itu dia selalu hadir di segala sesuatu yang familiar dengan kita, tetapi terutama di repetisi dari perjalanan kita. Nah, kita harus mengenal diri kita dengan sangat-sangat baik sehingga kita tahu di mana jebakan lingkaran repetisi. Ya, dalam hal ini bagi saya adalah relasi codependent. Jadi relasi itu ada yang dependent, ada yang codependent, ada yang interdependent. Nah, jadi relasi itu harusnya kan independen tuh, harusnya benar-benar mandiri kita. Tapi karena kita berada dalam konteks sosial, maka kita harusnya tuh interdependent. Tapi realitanya kita menjadi codependent atau dependent. Artinya kita benar-benar masuk pada relasi yang benar-benar tidak sehat sehingga kita tergantung pada relasi itu. Atau kita menjadi dependent, artinya kita udah nggak memerlukan orang lain lagi dan kita benar-benar melakukan segala sesuatu sendiri. Semuanya ada baiknya, ada buruknya. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar mengetahui sejarah hidup kita, lalu dalam narasi hidup kita itu apa yang terus berulang berkali-kali itu yang harus kita sadari. Kemudian itu adalah pintu gerbang kita melalui ketakutan dalam hal tersebut, lalu kita akhirnya menjadi pemecah kisi-kisi yang ada di dalam diri kita. Intinya bahwa kisi-kisi yang kita pecahkan itu, materi artifisial yang ingin kita break itu, dia nggak cuma di luar sana, dia ada di dalam diri kita. Dan itu dari pengalaman hidup kita, dari repetisi yang kita lakukan. Dan saya berhasil melampaui itu di hari-hari ini. Jadi saya selalu selalu mengagumi bagaimana jiwa saya atau sang kesadaran saya itu memandu saya. Nah, karena pintu gerbang saya adalah codependent, maka ini adalah putaran terakhir dari codependency itu. Nah, mungkin selama ini saya pikir setelah melewati relasi-relasi sebelumnya itu udah sembuh, udah nggak ada ketakutan lagi. Tetapi kalau kita mau jujur, di beberapa bulan terakhir ini atau di beberapa tahun terakhir ini setelah corona, itu sebenarnya kita melakukan repetisi dari jebakan-jebakan dalam perjuangan hidup kita, dan dia sifatnya intens banget, sangat-sangat intens. Nah, relasi sebelumnya itu saya selesaikan dalam waktu 17 tahun dan dia selesai itu artinya gini. Jadi relasi itu kan dia itu si orang ini dia berulang tahun 08 saya benar-benar udah lupa aja ulang tahunnya. Padahal dulu itu kayaknya disakralkan banget ulang tahun. Saya baru ingat beberapa hari setelah itu. Bahkan pada Lion Gate 08 itu saya udah tidak lagi terkoneksikan dengan ulang tahun dia gitu ya. Berarti udah beres banget. Nah, ternyata di relasi yang selanjutnya itu dia merupakan kondensasi. Dia merupakan sebuah proses kondensasi itu kayak kondens itu ya, yang dipadatkan sedemikian rupa
sehingga dari 17 tahun akhirnya dia berakhir di sekitar 4 atau 5 tahun. Dan itu kalau dilihat dari jurnal, dari catatan-catatan harian, dari momen-momen penting dalam relasi itu kelihatan banget si ketakutannya itu kuat banget. Misalnya kalau ada momen ketika kalau nggak bicara setiap malam atau terkoneksi setiap hari, maaf ya tadi ada motor lewat. Itu kayaknya takut entah takut apalah, takut ditinggalkan, takut kesepian, takut nggak punya teman, takut nggak ada orang yang ngedengerin cerita dan lain-lain. Nah itu saya sadari benar-benar sampai akhirnya memang ada momentum ketika pecah. Kalau bendungan kayaknya pecah, kalau gunung kayaknya meledak, lalu tiba-tiba dia hening. Nah lalu saya tahu bahwa berarti repetisinya sudah selesai. Yang ada hanya rasa damai, tenang, dan bisa melihat hidup itu seperti anak kecil yang melihat hidup pada waktu kita masih kecil. Ya bagaimana ketika kita melihat hidup pada waktu kecil, bagi saya itu kayak memori berada di atas bukit, lalu terkoneksi dengan apa yang ada di bawah bukit itu dan di langit, kayak merasakan suatu koneksitas yang sangat damai, tenang, ada rasa groundedness di momen itu. Nah itu kembali lagi sih setelah konfrontasi yang terjadi, dan itu benar-benar benar-benar breaking the greednya adalah ketakutan yang ada di dalam diri dalam hal relasi. Gak ada lagi yang harus ditakutkan. Nanti relasi itu akan berlangsung terus atau tidak, itu nggak penting. Yang penting adalah si greednya, kisi-kisinya sudah dibolongin. Lewat apa? Lewat udah nggak takut lagi akan apa yang terjadi. Jadi teman-teman, greed walking ini dia adalah sebuah perjalanan yang ada di dalam diri dan yang ada di luar diri. Dan dari semua pintu utamanya itu selalu ketakutan. Selain shame dan guilt ya. Tapi ketakutan itu yang paling utama. Nah, ini kekaguman Baba terhadap jiwa, sang kesadaran. Karena ternyata saya dipersiapkan selama 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir untuk mempersiapkan momentum ini. Itu dipersiapkan melalui novel-novel digital yang ada di YouTube. Jadi ada novel-novel tuh ya dibacakan. Dan hampir semua novel-novel ini ya, dia tuh bicara tentang elder abuse. Elder abuse adalah lawannya dari child abuse. Jadi kalau dulu saya pintu gerbang masuk saya dalam konteks remembering masa lalu adalah child abuse di Amerika. Nah sekarang tuh saya masuk lagi dalam pintu gerbang elder abuse dari Amerika juga, walaupun dia secara digital ya, karena waktu saya ke sana itu belum ada digital, belum ada internet. Jadi nggak usah ada di Amerika untuk tahu bahwa ada semacam gerakan yang disebut gerakan membebaskan atau menyembuhkan kekerasan terhadap orang-orang tua. Yang menarik tuh semuanya tentang mereka yang berusia di atas 62 tahun ke atas, dan kebetulan saya sekarang berusia 62. Nah, jadi si kisah-kisah yang saya baca selama beberapa bulan terakhir itu menggambarkan tentang orang-orang tua ini udah nggak takut lagi kesepian, nggak takut lagi miskin, nggak takut lagi nggak punya anak, nggak punya cucu. Mereka dengan sebuah kebebasan finansial yang mereka dapatkan seumur hidup mereka, lalu mereka keluar dari lingkaran kekerasan dilakukan oleh anak-anak mereka, lalu hidup merdeka, bebas, bahagia, dan berlimpah. Jadi kayaknya closingnya di situ, dan mereka semua ini ratusan novel ini dia tentang menerobos ketakutan tentang orang tua, menjadi tua, dan lain-lain. Jadi ternyata teman-teman ya, dalam konteks greed walkers itu kita dipandu oleh jiwa kita, oleh sang kesadaran kita. Tetapi dia tetap ada pada konteks breaking portal ketakutan yang ada di dalam diri.
dia tetap masuknya lewat situ. Jadi nggak jauh-jauh dari ketakutan yang selama ini kita alami. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah durasi pada waktu linier. Jadi kalau dulu mungkin saya menyelesaikannya 17 tahun, sekarang cuma 5 tahun ya, dengan hasil yang melampaui ketakutan. Oke teman-teman, itu dulu. Rahayu Kinasih.